Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki budaya, aturan, adat, dan kebiasaan yang tentu sangat berbeda dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut tentunya juga turut berpengaruh terhadap masyarakatnya, baik dari gaya hidup, pergaulan, hingga gaya berpacaran akan sangat berbeda jauh antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya saja, gaya berpacaran Korea Utara tentu akan sangat berbeda jauh dengan gaya berpacaran yang ada di Indonesia karena adanya aturan khusus dari pemerintah dalam hal asmara. Berikut ini adalah beberapa aturan dalam berpacaran di Korea Utara. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan informasi unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Negara ini memang dikenal sebagai negara yang sangat diktator. Korea Utara bahkan sampai memberikan peraturan yang sangat ketat bagi warganya untuk persoalan asmara. Dikutip dari The Guardian, rezim Korea Utara rupanya mengharuskan warganya untuk lebih menganggap pasangan mereka sebagai partner revolusioner daripada seorang kekasih. Namun ternyata banyak orang yang tidak mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut. Korea Utara mungkin berhasil menyingkirkan hak dari warganya, tetapi tidak bisa mencegah mereka untuk jatuh cinta. Meski dipaksa untuk berpikiran bahwa pasangan mereka hanya sebatas partner untuk kepentingan negara, akan tetapi tetap saja mereka tidak mau menghilangkan perasaan romantis untuk kekasihnya tersebut. Bagi mereka yang masih jomblo, mereka akan memanfaatkan klub sosial untuk mencari pasangan yang cocok. Di Korea Utara, klub sosial ini biasanya diselenggarakan setiap hari libur oleh pemerintah, serta terbuka untuk masyarakat umum dan juga para anak muda. Pertemuan klub besar dan pesta dansa ini biasanya akan diselenggarakan di berbagai tempat, termasuk lapangan Kim Il Sung yang terletak di pusat kota Pyongyang. Dalam setiap acara, banyak sekali pria serta wanita yang sengaja datang dan memanfaatkan momen ini untuk mencari pasangan. Mereka bahkan akan tampil maksimal dengan harapan dapat menarik lawan jenis mereka di pesta dansa tersebut. Ketika seorang pria melihat gadis yang dia sukai di klub sosial tersebut, maka si pria akan meminta agar si gadis tersebut untuk berdansa dengannya. Jika semuanya berjalan lancar, laki-laki tersebut pun akan meminta nomor telepon dari sang gadis atau menanyakan tempat kerjanya. Jika gadis tersebut masih single dan dia juga menyukai laki-laki tersebut, maka dia tidak akan keberatan memberikan nomor teleponnya. Dan dari situlah keduanya akan mulai berkomunikasi dan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Di negara lain seperti Amerika Serikat, mungkin kita bisa melihat banyak sekali pasangan muda yang berpegangan tangan di kampus dan tidak segan untuk menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Namun berbeda halnya dengan di Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengeluarkan aturan dan melarang adanya kencan atau berpacaran di sekolah maupun di kampus. Jika ada siswa atau mahasiswa yang ketahuan berkencan di lingkungan kampus atau sekolah, maka siswa tersebut akan mendapat teguran keras, bahkan terkadang bisa sampai dikeluarkan dari perguruan tinggi ataupun sekolah tersebut. Karena peraturan yang sangat ketat ini, banyak dari siswa ataupun mahasiswa yang akhirnya memilih bertemu dengan kekasihnya di tempat lain. Biasanya, pasangan kekasih ini akan berkencan dengan pergi ke pasar bersama atau pergi ke restoran untuk mengobrol dan makan bersama. Pemerintah Korea Utara pernah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu para mahasiswa sudah bisa bebas berkencan di ruang publik, namun berbeda halnya dengan mereka yang masih berusia remaja dan masih duduk di bangku sekolah. Peraturan kencan untuk anak remaja memang lebih ketat jika dibandingkan dengan orang yang sudah lebih dewasa. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah biasanya akan bertemu dengan kekasihnya secara sembunyi-sembunyi saat hari sudah mulai gelap. Pemerintah memang mengeluarkan peraturan khusus untuk para remaja ini dan tidak diizinkan untuk bebas berada di tempat yang terbuka. Akibatnya, para remaja ini lebih memilih untuk bertemu kekasihnya secara bersembunyi di balik pohon atau di basement blok apartemen saat hari sudah mulai larut. Atau alternatif lainnya adalah, pasangan muda Korea Utara ini dapat memanfaatkan pesta ulang tahun sebagai ajang untuk saling bertemu. Bagi seorang laki-laki di Korea Utara, pemerintah mewajibkan untuk mengikuti program wajib militer yang biasanya akan berlangsung hingga 10 tahun lamanya. Hal tersebut juga ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan percintaan mereka. Pasalnya, selama menjalani dinas wajib militer, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan perempuan. Alhasil,
mereka baru bisa melakukan perkenalan dengan lawan jenis setelah menyelesaikan wajib militernya, dan akibatnya kencan buta pun menjadi hal yang lazim ditemukan di Korea Utara. Mereka harus menganggap serius setiap orang yang mereka temui saat melakukan kencan buta. Jadi tidak heran jika setelah menyelesaikan wajib militer, banyak para laki-laki Korea Utara yang justru menikah dengan perempuan yang lebih tua umurnya daripada mereka. Perjodohan merupakan hal yang sudah sangat biasa dilakukan oleh warga Korea Utara, dan biasanya para orang tua lah yang akan mencarikan calon suami maupun calon istri untuk anak-anak mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan masuknya budaya dari luar, mereka pun mulai berpikiran modern dalam menjalani kehidupan percintaannya. Beberapa orang memang masih ada yang mengikuti budaya perjodohan ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Korea Utara kini lebih memilih berkencan dengan orang yang mereka sukai meskipun tanpa izin dari orang tua mereka.